Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Aulia Juna Zahra dari kelas 4 PJJC dengan NIM 062240111893. Pada video ini, saya akan menjelaskan tutorial cara membuat peta citra dan peta garis menggunakan 3 aplikasi, yaitu Google Earth, ArcGIS, dan juga Arch Catalog. Selamat menyaksikan. Pastikan Anda sudah mendownload Google Earth Pro pada laptop Anda. Kemudian, buka aplikasi Google Earth Pro, pilih Tools, Option, pada menu 3D View, di Show Let Along, itu pilih yang UTM, kemudian OK. Pada tugas saya ini, membuat peta citra dan peta garis, RT, dan RW tempat saya tinggal, maka saya mengambil patokan jalan, yaitu Jalan Lubuk Kawah, kemudian klik Search, tunggu sampai peta menampilkan daerah yang kita tuju. Jika sudah, atur tampilan atau presisi sesuai dengan yang kita inginkan. Jika sudah dirasa cukup, kemudian kita menambahkan place mark dengan cara klik icon print atau place mark, lalu ubah bentuk petanya sesuai yang kita inginkan, kemudian pindahkan pada sudut bawah kanan, dan ubah menjadi titik 1. Jika titik sudah dirasa pas, kita bisa memfoto atau mencatat koordinat easting dan northing-nya. Ulangi place mark pada setiap sudut searah jarum jam, kemudian ubah penamaan menjadi titik 2, titik 3, dan titik 4. Setelah itu catat atau bisa difoto koordinat easting dan northing-nya. Setelah semua place mark selesai, kemudian simpan gambar dengan cara pilih file, lalu save, pilih save image. Untuk map option itu semuanya dimatikan. Terus resolusi itu kita pilih resolusi yang maksimum, kemudian save image. Lalu kita buat folder baru agar memudahkan kita dalam membuat peta ini. Save pada folder yang sudah kita buat tadi dengan nama peta RT57 RW13, di mana tempat saya. Jika sudah, selanjutnya kita membuka Arch Catalog. Kemudian, pilih Connect to Folder, dan cari folder tempat kita menyimpan file gambar peta RT tadi. Setelah folder terkonek, kemudian klik kanan pada RT yang sudah kita simpan tadi. Di sini saya membuat RT57 RW13. Klik Properties, lalu cari Special Reference. Kemudian klik Edit. Pilih Project Coordinate System, kemudian klik UTM, kemudian pilih WGS 1984, dan klik Southern Hemisphere. Kemudian cari zona 48S. Kemudian klik OK. Kemudian buka aplikasi ArchMap, lalu pilih Blank Map, kemudian klik OK. Kemudian kita klik Add Data, cari di mana tempat folder kita menyimpan gambar tadi, kemudian kita Add. Setelah tampilan peta muncul, kemudian klik menu Windows, pilih Magnifier. Setelah monitor Magnifier muncul, arahkan
monitor ke arah tik 1 yang sudah kita place mark di Google Earth tadi. Setelah titik dirasa tepat, kemudian klik Add Control Point dan klik kiri pada tanda plus, lalu arahkan kursor keluar pada monitor dan klik kanan satu kali. Kemudian, pilih input X dan Y. Masukkan koordinat pada titik 1 yang telah dicatat atau difoto pada Google Earth sebelumnya. Jika gambar menghilang setelah menginput X dan Y, kita bisa klik Full Extend untuk memunculkan kembali gambar tersebut. Ulangi menginput X dan Y pada titik 2, 3, dan 4, sampai selesai. Di sini saya percepat. Setelah selesai, monitor magnifier bisa kita tutup. Jika sudah masuk ke dalam koordinat UTM, klik View Link Table pada menu Transformation, klik Adjust, lalu cek total RMS error. Jika kurang dari 100, maka aman. Tetapi, jika melebihi 100, maka dilakukan pengulangan georeferencing. Jika RMS error sudah aman, kemudian kita klik georeferencing dan update georeferencing. Kemudian, kita membuat layer shapefile di Arch Catalog. Sebenarnya kita bisa membuat layer shapefile ini saat memasukkan peta tadi ke dalam zona UTM, tapi karena saya lupa, jadi saya membuat ulang di sini. Buka kembali Arch Catalog, kemudian kita cari folder tempat kita menyimpan peta tadi. Jika sudah, klik kanan, kemudian kita pilih New, pilih Save File. Untuk nama bisa kita ganti dengan nama rumah, lalu feature type-nya kita ganti polygon, kemudian klik Edit. Caranya sama dengan saat kita mengubah Special Reference Properties pada peta RT tadi. Dengan cara klik Projected Coordinate System, kemudian pilih UTM, setelah itu pilih WGS 1984, pilih Southern Hemisphere, kemudian cari zona 48S. Kemudian klik OK. Kita juga bisa menambahkan layer shapefile lainnya seperti rumah kosong, ruko, bedeng, musola, dan lain-lain, jalan, lorong dengan cara yang sama. Hanya saja feature type untuk jalan dan lorong itu kita menggunakan polyline. Pada video ini saya percepat saja karena kita menggunakan cara yang sama. Lalu kemudian kita klik OK jika sudah semua. Kemudian kita bisa kembali ke aplikasi ArcMap tadi. Kemudian klik Add Data untuk menambahkan layer-layer shapefile yang sudah kita buat pada Arch Catalog tadi. Bisa kita blok semua kecuali peta RT, kemudian kita add. Kemudian, pilih salah satu layer shapefile yang akan diedit. Misalkan kita ingin mengedit batas RT. Lalu, klik Editor, Start Editing untuk memulai digitasi. Akan muncul jendela Create Feature, kemudian klik batas RT pada menu Connection Tools, pilih Polygon. Lalu mulai mendigit batas RT.
Setelah selesai mendigit, kita klik 2 kali untuk menyelesaikan pada satu bidang, kemudian klik lagi pada bidang lain yang ingin kita digit. Setelah selesai mendigit batas RT, lalu kita klik Stop Editing, dan kita save edit tersebut. Layer batas RT bisa kita matikan agar tidak mengganggu saat mendigitasi layer-layer yang lainnya. Kemudian kita start editing lagi untuk mendigitasi layer yang lain. Di sini saya akan mendigitasi bedeng. Pada Construction Tools, pilih polygon, sama seperti saat mendigitasi batas RT tadi. Kemudian pilih daerah yang akan kita digit. Klik 2 kali lagi untuk menutup. Di sini saya percepat prosesnya karena lumayan banyak yang harus didigit. Jadi saya percepat prosesnya. Jika sudah, klik editor, stop editing, kemudian save editan yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita bisa menghidupkan layer batas RT. Lalu di sini kita bisa mengganti warna untuk layer itu sesuai keinginan kita. Kemudian kita save file yang kita buat ini. Masukkan ke dalam folder yang sudah kita buat tadi. Gabung saja menjadi satu folder agar memudahkan kita untuk mencari filenya. Kemudian ganti namanya dengan format nama underscore RT RW underscore kelurahan underscore tahun 2024. Setelah itu kita save. Oke, ini adalah tampilan hasil dari digitasi peta yang sudah kita buat dari semua layer tadi. Selanjutnya adalah input attribute table. Sebelum menginput attribute table, matikan terlebih dahulu peta RT RW, kemudian klik kanan pada layer rumah, open attribute table, kemudian kita klik table option dan add file. Buat data atribut yang akan kita input seperti nama pemilik rumah, pekerjaan, alamat, luas rumah, dan foto rumah tersebut. Pada file nama pemilik, pekerjaan, alamat, dan juga foto, kita menggunakan type yang teks, tapi pada file luas rumah, kita menggunakan type yang float. Kita bisa klik kanan jika ingin mengedit nama file tersebut di Properties. Jika sudah, kemudian kita klik OK. Dan tambahkan file yang lain. Jika semua file sudah kita buat, kemudian kita pilih editor, start editing, kemudian kita pilih rumah mana yang akan kita masukkan input atribut datanya. Batas RT bisa kita matikan terlebih dahulu untuk memudahkan, kemudian kita tinggal masukkan data dari pemilik rumah tersebut. Masukkan data pada setiap rumah yang sudah kita digit tadi, kemudian setiap kita selesai memasukkan data, jangan lupa untuk save file. Kemudian setelah kita selesai memasukkan data pada rumah-rumah yang kita pilih, jangan lupa untuk
menyimpan editan tersebut. Oke, di sini saya percepat saja. Ini adalah data-data nama pemilik dan pekerjaan tiap rumah yang ada pada RT saya. Kemudian, untuk mencari luas tanah atau luas rumah yang sudah kita digit tadi, klik kanan pada kolom luas, kemudian kita klik Calculate Geometry, kemudian kita klik OK. Maka hasil dari luas pada setiap rumah itu akan muncul dengan sendirinya. Kemudian kita start editing untuk memasukkan foto rumah yang sudah kita digit. Untuk format memasukkan foto, seperti yang sudah saya tampilkan pada video ini, yang kita butuhkan adalah folder tempat kita menyimpan foto tersebut dan juga nama dari foto tersebut. Jika sudah, kita bisa klik editor, stop editing, kemudian save edit, lalu kita klik HTML pop-up untuk melihat apakah data dan foto yang kita tampilkan, apakah data dan foto yang sudah kita masukkan ke input attribute table tadi sudah betul atau belum. Oke, di sini saya percepat saja. Jika kita sudah mengedit semua foto, kemudian kita editor, stop editing, kemudian save yang kita edit, lalu tutup attribute table tadi, kemudian membuat layout peta. Klik layout view, kemudian kita pilih file, klik pack and print setup untuk mengatur ukuran gambar dan ukuran kertas. Jika sudah, klik OK. Kita atur gambar sesuai kertas. Selanjutnya, kita mengatur skala dengan cara klik View, kemudian klik Data Frame Properties, pilih General, pada option Map, itu kita pilih Meters. Kemudian klik OK. Setelah itu, klik kanan pada peta, pilih Properties, kemudian kita pilih Grids, klik New Grid, pilih yang Measured Grid, kemudian kita Next terus, lalu kita Finish, kemudian klik OK. Maka tampilan grid akan muncul seperti pada video. Setelah selesai membuat interval, kemudian kita membuat garis-garis tepi sebagai patokan saat akan membuat rectangle. Kemudian kita atur skala. Di sini saya menggunakan skala 3000. Untuk menggeser gambar yang berada di dalam grid, kita bisa menggunakan pan. Pastikan peta tidak melebihi garis batas yang sudah kita buat tadi. Usahakan peta berada di dalam garis batas. Kemudian kita klik rectangle. Jika tampilan rectangle menjadi berwarna, kita bisa klik kanan, pilih Properties, kemudian kita pilih Fill Color yang No Color. Selanjutnya, untuk menambahkan gambar, kita klik Insert, kemudian kita pilih Picture, lalu kita pilih gambar yang akan kita tambahkan, kemudian kita klik Open. Setelah itu, kita sesuaikan agar gambar menjadi rapi. Jika ingin menambahkan tulisan, kita bisa klik Text untuk membuat judul, nama dosen, nama kampus, dan lain-lain. Kemudian kita atur teks dan juga ukurannya. Kemudian kita sesuaikan. Jika sudah, kita rectangle kembali kotak yang kita buat tadi. Kemudian kita akan membuat arah utara. Klik Insert, kemudian pilih Not Arrow, lalu pilih sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita menambahkan scale bar, klik Insert, pilih scale bar, pilih juga sesuai bentuk yang kita inginkan. Bisa klik Properties untuk mengatur label dan yang lain-lain. Kemudian kita atur agar skala berada di tengah. Kemudian kita membuat skala teks dengan cara yang sama seperti yang ada di video. Jika sudah, kita rectangle kembali.
Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan legend. Tapi sebelum menambahkan legend, kita klik kanan dulu pada rumah, kemudian klik properties. Kita pilih yang simbologi, klik kategoris, kemudian value flag-nya kita pilih yang nama pemilik, kemudian kita klik add all values, kemudian kita apply lalu klik OK. Jika sudah, maka kita tinggal membuat legend, klik insert, kemudian kita pilih legend, kemudian kita next-next-kan saja, lalu akan muncul tampilan seperti pada video. Kemudian kita atur kembali agar rapi. Jika sudah, kita rectangle kembali. Dan selanjutnya, kita juga bisa membuat nama kita, lalu kemudian nama dosennya juga, dan kemudian kita juga bisa membuat judul. Di sini saya percepat saja. Kemudian untuk membuat insert peta, kita pilih insert, kita pilih yang data frame, akan muncul tampilan new data frame seperti di video. Kemudian kita atur dulu. Setelah itu kita klik properties, add data, kemudian kita klik batas, kemudian kita klik layer shapefile batas RT yang sudah kita buat tadi. Lalu kemudian klik kanan pada new data frame tadi, kemudian kita add data lagi, lalu kita tambahkan gambar peta RT yang kita buat dari Google Earth tadi. Jika sudah, kita klik OK, maka tampilan akan muncul seperti pada video. Kita edit terlebih dahulu. Baik, ini adalah tampilan untuk peta garis. Kemudian kita bisa simpan peta garis tersebut dengan cara file, kemudian kita pilih export map. Lalu kita bisa simpan di folder yang sama saat kita menyimpan peta RT tadi, kemudian klik save. Tunggu sebentar sampai selesai. Kemudian, yang membedakan peta citra dan peta garis hanya pada layer peta RT yang sudah kita buat di Google Earth tadi. Jika kita ingin mendapatkan peta citra, kita hanya tinggal menghidupkan kembali peta RT yang sudah kita buat tadi. Kemudian, tampilan akan menjadi seperti ini. Ini adalah tampilan peta citra untuk RT tempat saya tinggal. Kemudian kita bisa menyimpan lagi peta citra ini dengan cara yang sama, klik file, lalu export map, kemudian kita simpan di folder yang sama. Dan juga pastikan resolusi untuk foto yang kita simpan itu tinggi ya. Jika sudah, kita save semua. Kita tunggu lagi. Oke, demikian tutorial cara membuat peta citra dan peta garis yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata atau kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih.